Taliban kuasai senjata Amerika Serikat senilai 212 juta US dollar. Taliban tidak hanya menguasai Afghanistan, mereka juga kini menguasai peralatan perang Amerika Serikat di negara tersebut. Peralatan perang canggih itu diperoleh setelah pasukan militer Afghanistan melarikan diri. Meski tidak ada informasi lengkap tentang apa saja yang kini dikuasai Taliban, laporan terbaru mengungkap persenjataan perang senilai jutaan dolar Amerika Serikat yang diberikan militer Amerika Serikat kepada Afghanistan, termasuk pesawat canggih dan kendaraan perang yang diberikan kepada militer Afghanistan, kini berada di tangan Taliban. Nilainya ditaksir 212 juta US dollar. Senapan Kalashnikov buatan Rusia, AK-47 dan variannya sejak lama menjadi senjata andalan para militan karena desainnya yang kuat dan awet. Kini sejumlah militan Taliban menukar senjata itu dengan senapan buatan Amerika Serikat yang mereka dapat setelah pemerintahan Afghanistan runtuh. Taliban temukan rudal balistik penghancur 6 negeri Islam. Dunia lagi-lagi terguncang. Pasukan Taliban dilaporkan baru saja mendapatkan harta benda peninggalan Uni Soviet. Yang mengejutkan, harta militer Soviet itu ditemukan pasukan Taliban di basis utama pasukan perlawanan nasional Aliansi Utara di lembah Pansir. Informasi yang didapatkan FIFA Militer Kamis 16 September 2021 yang ditemukan pasukan Taliban bukan sembarang harta. Harta itu berupa persenjataan paling ditakuti dunia dalam era perang dingin, yaitu peluru kendali balistik taktis dengan kode NATO disebut rudal Scud. Rudal-rudal yang telah membunuh ribuan orang dalam berbagai peperangan besar dunia itu ditemukan dalam kondisi menumpuk di sebuah area terbuka di lembah kematian. Ada berbagai jenis rudal balistik yang ditemukan Taliban. Yang terbesar adalah rudal balistik 8K14-1 dari sistem 9K72. Ada juga 9M21 dari sistem 9K52 Luna M alias Frog 7, kemudian sistem rudal balistik Elbrus atau terkenal dengan Scud B. Petinggi Taliban belum memberikan keterangan resmi tentang temuan dahsyat ini dan belum dipastikan apakah rudal balistik itu aktif alias masih bisa digunakan untuk pertempuran. Perlu diketahui, rudal balistik Scud merupakan senjata yang paling tersohor di eranya. Scud telah banyak menuntukkan berbagai negara, terutama negeri-negeri Islam, mulai dari Irak, Suriah, Libya, Yaman, Afghanistan, Chechnya, dan lainnya. Rudal Scud sangat berbahaya sebab senjata berbobot antara 4 ton hingga 6 ton itu mampu membawa 5 kiloton sampai 80 kiloton hulu ledak nuklir. Sejak tahun 1970, rudal Scud telah digunakan dalam perang Teluk, perang Arab, perang Irak, Iran, perang Israel, perang Chechnya, perang Mesir, perang Suriah, perang Libya, perang Yaman, perang Afghanistan, dan terbaru perang Nagorno-Karabakh. Taliban siap jalin hubungan dengan semua negara kecuali Israel. Juru bicara Taliban kemarin mengatakan kelompok yang menguasai Afghanistan ingin menjalin hubungan dengan semua negara, bahkan ingin bekerja sama dengan Amerika Serikat namun tidak dengan Israel. Juru bicara Taliban Suhail Shaheen mengatakan kepada kantor berita Sputnik Rusia, Taliban akan bekerja sama dengan Amerika Serikat setelah mereka menggulingkan pemerintahan Afghanistan dukungan Barat bulan lalu. Tentu saja dalam babak baru ini, jika Amerika ingin memiliki hubungan dengan kami dan jika mereka ingin berpartisipasi dalam pembangunan kembali Afghanistan, mereka diterima, jelas Shaheen seperti dilansir laman Time of Israel Rabu 8 September. Namun tidak ada kesempatan untuk hubungan dengan Israel. Tentu saja kami tidak akan berhubungan dengan Israel. Kami ingin berhubungan dengan negara yang lain. Israel tidak termasuk dari negara-negara tersebut, jelas Shaheen. Bulan lalu Shaheen membuat kejutan ketika dia bersedia diwawancara oleh stasiun televisi Kan Israel, meskipun dia mengatakan dia tertipu
ketika melakukannya. Sahen yang telah memberikan wawancara dalam bahasa Inggris dari Qatar sejak Taliban mengambil alih Afghanistan mengatakan dia tidak tahu kalau dia berbicara dengan seseorang dari kantor berita Israel. Taliban selama ini dikenal mendukung Al-Qaeda, kelompok militan yang sering mengancam Israel dan menggunakan retorika anti-Israel dalam propagandanya. Ketika Sahen berbicara melalui sebuah video dengan jurnalis Roy Kasdikan, stasiun televisi Israel, Kais menyebut kantor berita tempat dia bekerja, namun dia tidak mengatakan kepada Sahen kalau dia seorang warga Israel. Wawancara Khan kemudian menyebar luas, namun beberapa jam ketika wawancara itu disiarkan, Sahen mengunggah di Twitternya tidak tahu dia berbicara dengan siapa. Saya melakukan banyak wawancara dengan para jurnalis setiap hari setelah jatuhnya Kabul ke tangan Emirat Islam, kata dia. Beberapa jurnalis mungkin menyamar, namun saya belum melakukan wawancara dengan seseorang yang mengenalkan dirinya dari media Israel. Dubes Rusia, Taliban bisa kuasai lembah Pansir dengan mudah, tapi mereka tidak ingin pertumpahan darah. Jalan damai masih tetap diupayakan oleh Taliban untuk merangkul kelompok perlawanan di lembah Pansir yang dipimpin putra komandan militer legendaris Ahmad Mashoud. Meski begitu, Duta Besar Rusia untuk Afghanistan, Dmitry Zirnov, mengatakan Taliban sebenarnya bisa mengambil alih provinsi Pansir dengan mudah dalam beberapa jam. Saya pikir mereka bisa mengambil alih Pansir dalam sehari, bahkan mungkin beberapa jam, tetapi mereka tidak melakukannya untuk menghindari pertumpahan darah, kata Zirnov, seperti dikutip Sputnik Sabtu 28 Agustus. Zirnov mengatakan situasi di satu-satunya provinsi yang belum jatuh ke tangan Taliban itu masih relatif tenang. Sementara terkait situasi terkini di Kabul dengan ledakan 2 bom bunuh diri oleh ISIS di sekitar Bandara Internasional Hamid Karzai pada Kamis 26 Agustus telah menciptakan konfrontasi sengit antara Taliban dan ISIS. Konfrontasi itu tidak dapat didamaikan. Jika memang itu adalah ISIS di balik serangan bandara, maka itu tidak begitu menantang Amerika Serikat seperti halnya Taliban, karena Taliban bertanggung jawab atas Afghanistan. Di sisi lain, Zirnov mengungkap banyak negara tengah membahas kemungkinan mengakui pemerintahan baru rezim Taliban. Barat menyadari bahwa tidak ada alternatif untuk kekuatan aktual yang sekarang ada di Afghanistan dan kepentingan Barat terhadap Presiden Ashraf Ghani telah gagal, pungkasnya.